Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 6. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah 3 bulan, Kota Hujan Berkobar akhirnya menyambut penilaian Provinsi Taifung yang telah lama ditunggu. Di masa lalu, jika generasi muda Kota Hujan Berkobar ingin memasuki Akademi Bela Diri yang terkenal, mereka harus pergi ke Kota Kekaisaran untuk berpartisipasi dalam penilaian. Namun, tahun ini, Provinsi Taifung secara pribadi datang untuk merekrut siswa. Ini adalah acara yang luar biasa bagi seluruh Kota Hujan Berkobar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Provinsi Taifung mengadakan penilaian di keluarga Ye. Selain itu, penilaian tersebut diadakan pada jamuan ulang tahun nona muda keluarga Ye, Yeyu. Itu menakjubkan. Saya tidak menyangka keluarga Ye ada hubungannya dengan Provinsi Taifung, salah satu dari 5 akademi utama Kekaisaran Bintang Suci. Apakah era di mana keluarga Ye memimpin Kota Hujan Berkobar akan segera tiba? Mungkin. Siapapun yang memanjat pohon besar Provinsi Taifung secara alami akan makmur di masa depan. Ayo pergi ke keluarga Ye dan ikut bersenang-senang. Mari kita lihat berapa banyak jenius muda dari perguruan Shaozong yang dapat berhasil masuk Provinsi Taifung. Keempat jenius itu pasti bisa melakukannya. Kau salah, itu 3 orang jenius. Hehe, maaf, salah satu dari mereka cacat. Di tengah keributan dan kegembiraan, pesta ulang tahun nona muda keluarga Ye, Yeyu, dimulai dengan tenang. Menjelang siang, keluarga Ye sudah penuh dengan tamu. Sebagai salah satu keluarga papan atas di Kota Hujan Berkobar, keluarga Ye memiliki reputasi yang sangat tinggi di kota itu. Di rumah keluarga Ye yang luas dan didekorasi mewah, karpet merah baru digelar langsung dari pintu masuk keluarga Ye hingga halaman depan. Untuk memenuhi penilaian Provinsi Taifung, keluarga Ye secara khusus merenovasi halaman depan menjadi platform yang lebar. Di tengah panggung, ada panggung persegi dengan panjang dan lebar lebih dari 50 meter. Panggung itu megah dan megah. Di dalam rumah besar itu, ada suara-suara yang mendidih dan sangat hidup. Dan ke arah panggung tengah, ada juga tribun megah. Di panggung pengamatan, 4 sosok dengan sikap luar biasa sedang duduk di kursi lebar yang nyaman. Sekilas, hanya 4 orang ini yang memenuhi syarat untuk duduk di sana. Apakah para pemimpin keluarga Liu, keluarga Liang, dan Dekan Shaozong telah tiba? Langka sekali. Sudah lama sejak para petinggi Flaming Rain City berkumpul bersama. Saya pikir itu sebagian besar karena Provinsi Taifung. Kerumunan di bawah panggung berdiskusi dengan bersemangat, dan masing-masing dari mereka memperlihatkan ekspresi kagum. Orang yang duduk paling kiri adalah kepala keluarga Liang, Liang Hui. Usianya sekitar 40 tahun. Kedua tangannya diletakkan rata di kedua sisi kursi yang lebar, dan ekspresinya sangat tenang. Di samping Liang Hui ada seorang pria parubaya berjubah panjang. Tatapan matanya dalam, dan jelas bahwa dia bukan orang biasa. Dia adalah kepala keluarga Liu, Liu Xuan. Sedangkan yang paling kanan adalah seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an. Ia sedang memutar 2 bola besi di telapak tangannya dengan kecepatan konstan, memberikan kesan mantap bahwa ia sekokoh gunung. Dia adalah dekan Universitas Shaozong, King Xi. Dan di antara mereka berempat, pria parubaya tampan yang duduk di tengah adalah kepala keluarga Ye, Ye King. Ye King duduk di kursi lebar dengan senyum tipis di wajahnya. Bagi Ye King, kejadian hari ini tidak sesederhana ulang tahun putri kesayangannya, Yeyu. Para tamu telah tiba, dan kembang api telah ditembakkan. Suasana gembira meliputi setiap sudut keluarga Ye. Namun, pada saat ini, orang yang paling menarik perhatian bukanlah 3 kepala keluarga dan dekan Akademi Shaozong, melainkan 2 pemuda yang masing-masing duduk di kursi keluarga Liu dan keluarga Liang. Kakak senior Liu Xiao sangat tampan. Kakak senior Liang Yiming juga sangat dingin. Di antara para jenius di perguruan Shaozong, aku paling mengagumi mereka berdua. Banyak gadis di sekitar mereka memandang keduanya seolah-olah mereka sedang tergila-gila. Sebagai jenius nomor 1 Shaozong tahun ini, Liu Xiao menjadi pusat perhatian dimanapun dia pergi. Dia bersemangat tinggi dan penuh dengan kesombongan. Penampilan Liang Yiming dingin dan tidak tersenyum. Temperamennya yang angkuh seperti elang padang rumput. Nona Yeyu akan keluar. Tiba-tiba, keributan yang kacau terjadi di bawah panggung dan pandangan semua orang tertuju ke satu tempat secara serentak.
Di bawah segala macam tatapan iri, seorang wanita muda, anggun, dan mulia berjalan keluar dari halaman dalam keluarga Ye. Nona Yeyu sangat cantik hari ini. Omong kosong, Nona Yeyu selalu cantik. Selamat, Nona Yeyu, pada hari ulang tahunmu. Sebagai putri tertua keluarga Ye dan salah satu dari 4 jenius di perguruan Shaozong, Yeyu sangat populer. Yeyu, di sisi lain, sangat populer. Terlebih lagi, saat itu adalah ulang tahunnya yang ke-16. Penampilannya di atas panggung langsung membuat orang-orang merasa terpesona. Yuer, kemarilah dan berikan penghormatanmu kepada kedua leluhur dan dekan, kata leluhur keluarga Ye sambil tersenyum tipis. Sudut mulut Yeyu dipenuhi dengan senyum yang mengharukan. Dia berjalan pelan ke tribun penonton dan membungkuk sopan. Yeyu menyapa Paman Liu, Paman Liang, dan Paman Din. Keponakan Yuer, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan, kata Liu Xuan sambil tersenyum sambil sedikit mengangkat tangannya. Little Yuer, dekan Kingxi dari Shaozong melambaikan tangannya dan berkata, kemarilah, aku punya hadiah untukmu. Begitu dia selesai berbicara, Kingxi mengeluarkan sebuah kotak brokat yang sangat indah. Ketika kotak brokat itu dibuka, aroma harum yang meresap ke dalam hati dan pil berwarna merah tua langsung muncul di garis pandang semua orang. Pil tulang asal, Ye Qing mengangkat alisnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ketika mereka mendengar 3 kata, pil tulang asal, wajah orang-orang di sekitarnya semua menampakkan ekspresi heran. Mata Kingxi menyipit sedikit, dan senyum bangga muncul di wajahnya. Little Yuer, pil tulang asal ini cukup bagimu untuk menerobos ke tahap pembukaan Natal dalam waktu setengah tahun. Kau harus bekerja keras. Yeyu sangat senang. Terima kasih atas kebaikanmu, Paman Din. Yuer pasti tidak akan mengecewakanmu. Haha, bagus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung, Yeyu menerima pil tulang asal dari Kingxi dan berdiri di samping patriark keluarga Ye Qing. Pada saat ini, Liu Xiao, yang tidak jauh darinya, berjalan ke sisinya dan berkata dengan senyum tipis dengan sedikit rasa tertarik, Nona Yeyu, si cacat itu tidak datang mencarimu lagi, kan? Alis Yeyu sedikit mengernyit saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, bagaimana menurutmu? Hehe, Liu Xiao tertawa bangga. Seorang lumpuh dengan tangan dan kaki patah kemungkinan besar tidak akan mampu memanjat gerbang keluarga Ye. Suasana meriah dan semarak terus memanas. Adapun nona kedua dari keluarga Ye Yao, yang berdiri di samping, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Matanya tampak rumit saat dia melihat kakak perempuannya, Yeyu, yang seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Kakak Chuhen, kamu di mana? Yao menggigit bibir merahnya pelan saat wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran. Dengan sangat cepat, semua orang terkenal di kota api hujan pada dasarnya telah tiba di keluarga Ye. Hanya patriark rumah jenderal, Long Zhan, yang tidak datang. Kediaman jenderal pasti tidak akan datang. Si cacat, Chuhen, telah melakukan hal yang memalukan dan benar-benar menghancurkan nama baik kediaman jenderal. Bahkan jika patriark Long Zhan datang, dia hanya akan meminta untuk dipermalukan. Benar sekali, haha. Rumah jenderal yang dibicarakan semua orang juga merupakan kekuatan besar di kota hujan api. Terlebih lagi, Chuhen telah diadopsi oleh rumah jenderal sejak dia masih muda. Awalnya, patriark dari rumah jenderal, Long Zhan, seharusnya hadir pada kesempatan seperti itu. Namun, bukan hanya patriark dari Long Zhan tidak datang, tidak ada seorang pun dari rumah jenderal yang hadir. Alasannya tentu saja karena Chuhen. Saat ini, di mata seluruh kota api hujan, Chuhen hanyalah seorang cacat yang memalukan. Menjerit, tiba-tiba, teriakan elang yang nyaring dan penuh semangat bergema di langit di atas keluarga Ye. Semua orang yang hadir terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Murid semua orang mengecil saat mereka melihat seekor elang putih raksasa yang agung dan mendominasi menembus awan di hadapan mereka. Elang raksasa ini berwarna putih salju tanpa sehelai bulu pun yang berubah warna. Ketika ia mengembangkan sayapnya, lebarnya mencapai 100 meter. Ia bergerak seperti sinar cahaya, menarik kekuatan angin dan guntur. Aura yang dipancarkannya langsung menekan semua orang yang hadir. Itu adalah binatang spiritual tingkat 9, elang putih tajam. Terdengar teriakan kaget dari kerumunan di bawah. Tampaknya orang-orang dari Provinsi Taifung telah tiba. Betapa mengagumkannya. Mengendarai binatang spiritual tingkat 9, Provinsi Taifung memang sesuai dengan namanya. Patriark keluarga Ye Qing, Patriark keluarga Liu Xuan, Patriark keluarga Liang Hui, dan dekan Universitas Shaozong, Kingxi, semuanya berdiri pada saat yang sama dan menatap elang putih tajam yang agung dengan ekspresi hikmat dan penuh harap.
Bersamaan dengan bayangan hitam raksasa yang bergerak cepat di tanah kota api hujan, elang putih tajam tiba di langit di atas keluarga Ye dalam sekejap mata. Di punggung White Sharp Eagle, ada lebih dari 20 sosok ganas dengan aura luar biasa. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 30-an. Ia menatap ke arah kerumunan dengan senyum tipis dan arogan di wajahnya. Menjerit, elang putih tajam melesat melintasi langit dalam lengkungan yang elegan dan mendarat dengan mantap di platform tengah halaman depan keluarga Ye. Gelombang udara yang kuat, disertai aura yang agung, menyebar ke segala arah. Kerumunan di sekitarnya terguncang dan terus mundur. "Selamat datang, Guru Li Gu. Maaf saya tidak bisa keluar untuk menemui Anda." Ye Qing buru-buru menyapanya sambil tersenyum. Sikapnya sangat hangat. Patriark keluarga Ye, pria parubaya di White Sharp Eagle tersenyum tipis. Kemudian, dia memimpin kerumunan di belakangnya menuruni peron dan berkata kepada White Sharp Eagle, "Tunggu perintahku di hutan di luar kota." Elang putih tajam mengeluarkan suara yang dalam. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit di bawah tatapan heran orang banyak. Ia menghilang di langit di atas keluarga Ye. Betapa menakjubkan. Ini pertama kalinya aku melihat binatang spiritual yang sudah jinak, begitu patuh. Dan itu adalah binatang spiritual tingkat 9. Provinsi Taifung memang luar biasa. Masyarakat Provinsi Taifung merasakan superioritas saat mendengar seruan orang banyak di sekeliling mereka. "Guru Li Gu, Anda pasti lelah setelah perjalanan. Silakan duduk di sini." Ye Qing secara pribadi menyambut orang-orang dari Provinsi Taifung dengan sopan. King Si, Dekan Shaozong Chol Lege, juga melangkah maju untuk menyambut mereka. "Hehe, Guru Li Gu, apa kabar? Dekan King Si, kamu masih bersemangat seperti sebelumnya?" "Haha." Petik 2. Seorang adalah seorang guru, dan seorang lagi adalah seorang dekan. Namun, perguruan tinggi Shaozong dan Provinsi Taifung sama sekali tidak dapat dibandingkan. King Si harus merendahkan dirinya sebagai dekan di hadapan Li Gu. Para tuan dari keluarga Liu dan keluarga Liang juga melangkah maju untuk menyambut mereka. Kemudian, Li Gu duduk di kursi antara Ye Qing dan King Si. Dari susunan kursi, terlihat bahwa kursi Li Gu dan Ye Qing hampir sama. Berada pada kedudukan yang setara sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormat yang dimiliki keluarga Ye terhadap Provinsi Taifung. "Ketua keluarga Ye, kudengar hari ini adalah hari ulang tahun putrimu. Bagaimana kalau kita adakan jamuan makan untuknya dulu, baru kita bahas penilaiannya," kata Li Gu. "Guru Li Gu, Anda terlalu baik." Ye Qing melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Penilaian Provinsi Taifung adalah peristiwa besar yang menjadi perhatian seluruh kota hujan api. Tidak terlambat bagi semua orang untuk bersantai setelah masalah ini diselesaikan. Begitu dia mengatakan ini, banyak orang di bawah langsung menyetujui. Perlu diketahui bahwa tujuan sebagian besar orang di sini hari ini adalah untuk penilaian rekrutmen siswa Provinsi Taifung. Di masa lalu, para jenius muda dari Flaming Rain City akan secara pribadi pergi ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam penilaian institusi pendidikan tinggi. Jarang sekali ada orang dari Provinsi Taifung yang datang langsung tahun ini. Antisipasi seperti ini sudah jelas terlihat. Kalau begitu, mari kita mulai penilaiannya. Li Gu tidak bersikeras. Dia berhenti sejenak dan menatap wakil kepala sekolah, King Si, sebelum melanjutkan, "Namun, sebelum penilaian, saya punya satu hal lagi yang harus diumumkan." "Ada yang ingin diumumkan?" Semua orang sedikit tercengang. Di jalan lebar Flaming Rain City, seorang pemuda ramping dan tampan mengangkat kepalanya untuk melihat elang bermata tajam putih yang menghilang di balik awan. Pemuda itu berpakaian hitam, dan fitur wajahnya yang tegas tampak seperti diukir oleh pisau ukir. Seketika, tatapan pemuda itu jatuh pada plakat di atas gerbang megah rumah besar di depannya. Kata-kata "Ye Mansion" memancarkan aura yang bermartabat dan perkasa.